Selamat pagi, Bu Sisil. Selamat siang, Bu Sisil. Selamat siang. Selamat siang, Bu Siti. Ya, selamat siang, Mbak. Terima kasih sebelumnya, Bu, untuk Bu Sisil, selaku dosen pembimbing saya, sudah menyempatkan untuk ikut hadir dalam uji PLT. Terima kasih juga untuk Siti, selaku guru praktik saya, sudah menyempatkan link Zoom ujian PLT. Terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti ujian PLT Ibu. Oke, langsung saja untuk materi pembelajarannya. Sudah kelihatan belum untuk materi PPT-nya? Sudah. Belum. Mohon maaf, Bu Putih, apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah kelihatan. Ya, Oke, silakan. sebelumnya untuk anak-anak, kita mulai presensi terlebih dahulu ya. Untuk Aldia Fitria, Titir. Alfiatur Rahmania, Anisha Nurul, Titir. Anisha Silva, Anissa Tuzaro, Azara Febri, Dia Ayu Fitriansi, Dia Ayu, Evi Kiana, Farhana Hakiki, Febi, Nesau Salsabila, hadir nggak? Kalau yang bilang laju, bilang ya. Kalau ada yang laju.
Ismi Septiana Saputri. Jadi enggak? Janesa Aulia. Nadila Pratiwi. Natarisa Novadrianto. Tira. Nila Nurkulia. Nitiastus. Nur Asyatul Anita. Ovika Risma. Puja Syafri. Rani Ayudhya. Tevika. Maju. Siti. Sofian Fianti. Maju. Syafira. Udah sekolah. Rifatunisa. Iyas Afriyani. Cimut. Oke, langsung aja kita mulai pembelajarannya. Untuk pembuatan pola dasar busana. Apa ada yang masih ingat pembuatan pola dasar busana atau pengertian dari pola dasar? Pengertian. Ada yang masih ingat pengertian pola dasar? Ya, apa? Pola adalah potongan kain atau kertas untuk membuat busana yang dibuat dari suatu sistem atau suatu cara tertentu untuk menjadikan busana sesuai dengan pembuatannya. Nggak kedengeran suaranya. Di Pola adalah potongan kain atau kertas Untuk busana yang dibuat dari suatu sistem atau suatu cara tertentu untuk menjadikan busana sesuai keinginan pembuatnya. Ya, benar ya. Kurang lebihnya seperti itu. Pola dapat disimpulkan bahwa pola adalah potongan kain atau kertas untuk membuat busana yang dibuat dari suatu sistem atau suatu cara tertentu untuk menjadikan busana sesuai dengan pembuatannya. Nah, untuk kualitas pola pakaian, untuk kualitas pola pakaian itu terdapat 6 poin, yaitu ketetapan dalam mengambil ukuran tubuh pemakai, kedua, kemampuan dalam menentukan kebenaran garis-garis pola, mohon maaf Bu, Zoom-nya tadi keluar sendiri.
Sudah kelihatan belum PPT? Lihatin dulu. PPT sudah kelihatan belum? Oke, kita lanjut. Tadi sampai kualitas pola pakaian ya. Nah, untuk kualitas pola pakaian itu ada 6 poin, yaitu ketetapan dalam mengambil ukuran tubuh si pemakai. Kedua, kemampuan dalam menentukan kebenaran garis-garis pola. Ketiga, untuk mendapatkan garis pola yang lurus, mesti memiliki sikap cermat dan teliti dalam melakukan. Keempat, ketetapan memilih kertas untuk pola, seperti kertas doorstop, kertas kotan, manila, atau kertas koran. Kemampuan dan ketelitian memberi tanda dan keterangan setiap bagian-bagian pola. Keenam, kemampuan dan ketelitian dalam menyimpan dan mengapresiasikan pola. Oke, kita lanjut. Di sini ada macam-macam pola. Ada 4 macam pola. Yang pertama pola draping, yang kedua pola konstruksi, yang ketiga pola standar, dan pola cetak. Pola draping itu dibuat berdasarkan bentuk badan yang secara langsung di atas badan atau di atas paspor. Dan untuk pola konstruksi, itu pola yang dibuat berdasarkan ukuran seseorang tertentu dan menggunakan sistem tertentu. Pola standar, itu pola yang dibuat berdasarkan ukuran standar, baku yang dibuat sekelompok orang yang besarnya hampir sama seperti ukuran S, M, L, dan XL. Selanjutnya ada pola cetak. Pola cetak yang dibuat dengan ukuran standar yang sudah dicetak. Pola yang terdiri dari satu setel pola untuk satu model pakaian. Selanjutnya, di sini ada tanda-tanda yang perlu dalam pembuatan pola, yaitu tanda garis hitam, dan yang kedua itu ada garis merah. Garis merah itu bisa menggunakan pensil, spidol yang kecil itu ya kan ada. Itu untuk garis pola menurut model badan depan. Garis merah itu untuk pola depan. Di sini ada garis biru itu untuk pola belakang. Garis titik-titik itu untuk garis pertolongan. Garis strip titik itu garis lipatan. Sedangkan strip itu garis terangkapan. Kalian bisa lihat sendiri, di sini sudah ada gambar dan keterangan untuk apa garis tersebut. Dan bisa kalian gunakan untuk membuat pola. Ini sangat membantu sekali ya. Selanjutnya, cara mengukur badan. Di sini ada gambar cara mengukur badan. Itu untuk mengukur lingkar leher, itu sekeliling leher melalui lengkung leher, lalu ditambah 1 cm atau masukkan 1 jari.
Untuk lingkar dada atau lingkar badan, itu menggunakan meteran di sekeliling badan tempat di atas badan atau buah dada. Ukurlah dengan pas lalu tambah 4 cm atau dengan menambah 4 jari seketika mengukur. Lalu ada lingkar pinggang. Untuk mengukur lingkar pinggang, itu sekeliling pinggang ditambah 2 cm. Untuk panjang muka, ukur dari tulang yang menonjol di bawah leher hingga ke batas ikat pinggang. Untuk lebar muka, ukur dari batas tegak kerulengan muka dan sisi kiri ke kanan. Untuk tinggi dada, ukur dari batas pinggang hingga ke buah dada tertinggi. Panjang sisi, ukur dari batas ketiak hingga pinggang lantas kurang sentimeter, 2 cm. Untuk panjang bahu, itu lakukan pengukuran lebar bahu mulai dari lakukan lengkukan leher sampai ke ujung bahu. Panjang sisi, ukur dari batas ketiak hingga pinggang, lantas kurangi 2 cm. Untuk panjang bahu, lakukan pengukuran lebar bahu, mulai dari lakukan leher sampai ke ujung bahu. Panjang punggung, ukurlah dari tulang duduk atau tulang leher sampai ke batas ikat pinggang. Sedangkan ukuran jarak dada, ukurlah jarak dada ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, di sini ada ukuran badan. Nah, untuk pembuatan pola, itu kalian bisa lihat di ukuran badan yang sudah ada di sini. Sini ada ukuran S, M, dan L. Di sini ada rumus pola bagian depan. Itu kalian membuat pola itu menggunakan rumus. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada A sampai B itu 1/6 lingkar leher ditambah 2 cm. Lihat di situ ada A sampai B itu 1/6 lingkar leher ditambah 2 cm. Untuk B dan C itu panjang muka, C dan D, A dan E itu 1/4 lingkar badan ditambah 1 cm. Untuk A ke A1 itu 1/6 lingkar leher ditambah 0,5 cm. Untuk A1 dan A2 itu panjang bahu. Dan ada A2 dan A3 itu turun 4 cm. B dan B1 itu 5 cm. Kalian bisa lihat di sini ya, udah ada keterangannya. B1 sampai B2 itu 1/2 lebar muka. C sampai C1 itu 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 dan ditambah 3 cm. Untuk C dan C2 itu 1/10 lingkar pinggang ditambah 1 cm. C2 dan C3 itu 3 cm. C1 dan C4 itu naik 1,5 cm. C4 sampai K itu panjang sisi. Titik C ke M itu tinggi dada.
titik M ke O itu setengah 2 jarak dada. Untuk pola belakang itu kurang lebihnya sama dengan pola depan. Bedanya itu di kerung leher. Untuk panjang muka itu sama. Lanjut ke pola lengan. Ini ada rumus pola lengan. Untuk titik A ke B itu panjang lengan. Titik A ke C itu ukuran tinggi puncak lengan. Buat garis sampai ke titik D dan E. Setelah diukur, dari titik A 1/2 lingkar kerung lengan yang ukurannya bertemu dengan garis dari titik C. Selanjutnya buat garis putus-putus. Garis bantu dan garis A, D, dan A ke E. Garis bantu dari A ke D dan A ke E dibagi 3 sepertiga dari A ke D diberi titik A1 dan dari A ke E dinamakan titik A2. Untuk A1 dan A4 itu 1,5 cm sama dengan A2 dan A3. Titik D itu sepertiga DA. Jadi DA itu dibagi 3. Hasilnya berapa? Lalu dititikin. D ke D1 itu dibagi 2, dinamakan titik D2. D2 dan D3 itu 0,5 cm. Hubungkan A dengan A4. D1, D3, dan D seperti gambar lingkar kerung lengan bagian muka. Hubungkan A dengan A3 dan E seperti gambar lingkar kerung lengan bagian belakang. G dan G1 itu E1 dan E2 itu 1,5 cm. Hubungkan E dengan E2 sisi lengan bagian belakang dan D dengan G seperti gambar sisi lengan bagian muka. Untuk pola dasar rok itu kalian bisa lihat keterangannya. AB itu panjang rok, A ke C itu tinggi panggul, A ke A1 itu 1/4 lingkar pinggang ditambah 4 cm, 3 cm untuk besar lipat bukna, 1 cm untuk membedakan ukuran pola muka dengan pola belakang. Untuk A1 ke A2 itu 1,5 cm. Hubungkan A dengan A1 seperti gambar garis pinggang. AD 1/10 lingkar pinggang, D ke D1 itu 3 cm. Pada garis tengah antara D dan D1 dibuat garis lurus sampai batas garis C dengan C1. Titik D ke D1 itu 12 cm. Titik C ke C1 itu 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm. B ke B1 itu C ke C1, B1 dan ke B2 itu 3 cm, B2 dan B3 itu 1,5 cm. Hubungkan A1 dengan C3 membentuk garis pinggul dan dari C1 ke B3 hubungkan B dengan B3 seperti gambar garis pada bawah rok. Oke, terima kasih PPT yang sudah saya sampaikan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya ya. Ya, ada, Bu.
Tadi kan Ibu udah sebutin jenis-jenis sekolah. Itu apa saja, ayo? Ada Ada pola drafting, pola konstruksi, pola standar, dan pola cetak. Untuk pola konstruksi itu kegunaannya gimana? Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya lagi. Tanya Alfiatur Rohminia, ada? Untuk ini ke garis ya. Sebutkan tanda-tanda pola. Kan 3 macam aja yang kamu ketahui apa? Tadi udah Ibu jelaskan. Garis pensil hitam pada pola titik-titik atau garis pertolongan. Strip, titik, garis lipatan. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. Untuk Ibu bertanya ke Janisa Aulia, ada? ada Kan tadi Ibu sudah jelasin rumus pola bagian depan. Nah, itu untuk mendapatkan itu lingkar leher itu 1/6. maaf. Nah, kan untuk membuat perlu bahan apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan pola. Pensil warna, Kertas,
lem, gunting, pensil warna, skala 1:4, penggaris pola, lem. Sudah. gunting doorstop. Ya. Ya. Oke, selanjutnya sebelum itu Ibu tutup Zoom kali ini, Ibu akan memberikan tugas kalian. Ibu akan memberikan tulis. Nanti kalian berikan. Ibu kasih tugas kuis besok dikumpulkan untuk kuisnya itu berbentuk esai dan pilihan ganda. Nah, untuk nilai terbaik, Ibu akan kasih kalian hadiah. Ini nanti bisa dibagikan ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih untuk materi ini. Sebelumnya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Kalian bisa keluar ya. Assalamualaikum, Bu Titin. Waalaikumsalam. Ini materinya sudah Udah nyicil ayam ya. Kalau udah ujian kan nyicil ayam. Ya, dan nanti nilai akhir itu komponennya banyak. Komponennya banyak termasuk ya apa ada laporan, kemudian penilaian dari guru pembimbing sama dosen pembimbing. Pasti nanti ada apa namanya? Pembekalan ya, pembekalan peer teaching. Jadi banyak sekali skornya. Dan untuk nilai yang kalau dari dosen itu kan ada jadi ada 3 ya. RPS ya, perangkat pembelajaran, sama praktek plus laporan. Jadi nanti segera laporannya juga dibuat supaya apa namanya ya nanti bisa nilainya bisa langsung bisa saya rata-rata. Dan itu yang kemarin Rahma memberikan apa nilai itu kan apa daftar nilai itu ya. Maksudnya gambar penilaian itu seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu Samsu yang sudah memberi bimbingan ya. Memberi bimbingan pada para mahasiswa. Ya mohon maaf saya tidak apa namanya sampai berkunjung gitu ya. Kalau biasanya dulu ya berkunjung. Kadang kalau PPL itu saya senangnya karena apa? Sambil dolan gitu, sambil dolan ke sekolah-sekolah gitu kan. Nanti banyak aja pengalaman yang dari sekolah. Iya. Mudah-mudahan anu ya Bu. Dalam? Maaf mau tanya, ini kan nanti nilainya kan memakai angka, biasanya kan ada skor kategori itu yang A
misalkan rentan nilainya 85 sampai 100 kayak gitu. Nah, yang di sini tuh langsung 85, 100, tapi memang nggak ada kategori A atau B, AB terus B gitu, Bu. Atau mungkin nanti setelah semuanya dikumulasikan jadinya baru keluar nilai anunya apa. Jadi Yang unit PPL yang ini mungkin. dari Ya, okay. Saya pun juga nggak ada kok itunya apa namanya. Berarti kan kita memberi nilai ya sudah angka saja gitu. Angka masuk nanti yang merata-rata di unit PPL. Sekarang unit PLP Bu Samsudin. bukan PPL lagi istilahnya. PLP. PLP-nya. Itu aja. Terima kasih banyak. Sudah mesti kalau ada PPL itu kan saya ngerepoti guru-guru. Ya, malah senang berbagi ilmu, Bu. Yang sistem. Jadi kemarin anak-anak itu ya enggak apa-apa buat sistem UNES-nya dulu, nanti saya melengkapi. Jadi kita saling melengkapi antara UNES dengan yang sekolahnya di lapangan. Betul, Gigi. Dan malah gini toh, mahasiswa kalau PPL seperti ini bisa melihat situasi di sekolah bagaimana, mungkin bisa keluar judul-judul skripsi loh. Misalnya saja nanti jadi pembuatan media apa, pembuatan buku ajar apa gitu kan. Jadi bisa sekolah juga nanti bisa apa namanya dapat apa istilahnya tambahan materi pelajaran meskipun mungkin sudah ada tapi mungkin akan dibagi seperti itu kan jadinya anulah apa namanya timbal balik gitu loh. Jadi mahasiswa juga bisa loh bikin skripsi yang berdasarkan dari pengalaman waktu PPL. Dan itu biasanya lebih apa ya? Karena pengalaman dan memang dibutuhkan misalnya gitu. Ya mudah-mudahan aja Bu Samsul mahasiswa tanggap dengan apa situasi. Kalau yang di lapangan anak-anak cepat gerakannya, cuman bagian yang kelemahannya itu bagian administrasinya, Bu. Oh. Rata-rata kayak gitu. Ya, padahal saya sampai hampir pensiun gini juga kalau yang namanya mau perkuliahan baru mesti bikin RPS, bikin pokoknya diri-diri gitu sampai kadang-kadang harus begadang. Iya, Bu. Administrasinya tuh yang apa namanya kadang-kadang ya. Ya, mudah-mudahan nanti dengan sudah di lapangan pengalaman, yang nantinya ketika mengajar ya mungkin apa namanya mengajari daerahnya masing-masing kan tetap yang namanya di sekolah pasti ya masalahnya sama dan hampir sama ya. Kalau mungkin ada yang sekolah yang komplit bukunya, ada yang tidak. Nah, yang bagi yang belum lengkap mungkin kita bisa melengkapi dengan yaitu tadi menyusun skripsi yang intinya adalah membuat buku ajarnya, membuat medianya, kan membuat banyak hal, membuat alat evaluasinya mungkin. Ya, Bu Samsul, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Dan sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu Sisil sama sekali tidak menengok gitu. Ya, ini juga sama saja Bu menengok lewat. Menengoknya lewat aja ya dunia maya lewat Zoom. Iya. Jadi hadir di SMK. Padahal jadi cuma situ ya deket. Ya enggak apa-apa Bu, ini juga termasuk komunikasi. Mudah-mudahan kerjasama yang baik selalu ada ya Bu Samsul Diana ya. Ya amin. Kan UNES sama Al-Azhar kan deket banget gitu. Iya, sering kerjasama. Ya, nanti banyak hal bisa diinikan. Saya nanti bentar lagi pensiun ya, kapan-kapan tak dolan neng. Kalau sudah apa kondisinya membaik, ya mungkin ada apa istilahnya nambah-nambah apa gitu buat murid-murid ya boleh juga. Biar apa? Biar otaknya nggak terus diem gitu. Biar masih anu terus kan, masih apa ya? Ada yang dipikir terus gitu loh. Kemarin tuh saya udah bilang, Mbak, kalau mau buat ujian itu ilmunya yang bisa dikuasai itu yang mana, cari yang mudah, dilihat dari KI dan KD-nya itu. Jadi nanti bisa langsung ceplos bilang itu dengan sendirinya nanti akan berjalan. Kayak tadi, mohon maaf ya Bu, kayak tadi ada pembuka untuk berdoa apa enggak ya? Enggak kayaknya. Terus maaf ya Mbak ya, maksudnya ini kan untuk masukan biar nanti kalau sudah lulus dari UNES kan sudah punya bekal bagaimana cara mengajar, terus administrasinya seperti apa. Yang nomor satu jangan melihat dari materialnya Mbak, tapi dilihat dari ilmunya itu kan bisa mengalir untuk kita ataupun untuk orang lain dan untuk dunia dan akhirat itu. Amin.
Iya, dan sampai kapanpun yang namanya administrasi itu pasti ada. Iya, Bu. Aduh, saya sampai ibaratnya udah mau pensiun aja kemarin waktu semester baru yang bikin yang namanya saya dapat mata kuliah kan 4, ya itu bikin baru semua. Ada lagi mata kuliah yang paling baru. Saya bikin. Apalagi daring ya, Bu. Akhirnya membuat tipenya tipe daring. Betul, dan gini kalau kita dulu cuman mungkin siap PowerPoint ya. Kita terangkan di depan kelas. Kalau sekarang nggak harus siap semua ya PowerPoint ya itu juga yang ya tulisan. juga YouTube-nya, videonya kan sekarang anak itu kalau tulisan tuh bosen loh Bu, harus ada gambar yang menarik, terus videonya seperti contohnya tadi nggak usah tulisan lingkar badan itu diukur dari sekian-sekian, tapi buatlah sebuah video atau kamera video atau kalau nggak sempat ya ambil dari YouTube, dari mana YouTube-nya kan gitu itu kan nanti menarik perhatian anak. Nggak bosen anaknya gitu. Terus berikutnya itu untuk pertanyaan itu jangan anaknya dulu dipanggil baru pertanyaan, tapi pertanyaan dulu baru anaknya, jadi anak udah siap dengan apa yang dipikirkan tadi. Ya betul. Bertanya dulu baru anak. Itu teknik-teknik di kelas kan seperti itu ya. Teknik-teknik di kelas itu yang apa namanya? Jangan membuat kalau anak kaget kan jadinya belum konsentrasi, kadang-kadang jadinya malu. Jadi semuanya hilang kadang-kadang kayak gitu. Terus kemarin kan sudah membuat LKPD, harusnya tadi kan bisa ditampilkan LKPD-nya. Ini loh Mbak, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, coba tolong dijawab. Kan kemarin sudah saya sebelum pelaksanaan pembelajaran sudah saya kirimkan lewat WhatsApp handout-nya, LKPD-nya. Jadi anak sudah menguasai semua. Jadi tinggal penegasan di pas pembelajaran daring. Karena daring itu kan waktunya hanya sebentar toh, enggak seperti tatap muka. Ya enggak apa-apa, itu buat pengalaman saja. Buat pelajaran ya, Tira, Rahmawati, Tiara. Kemudian siapa satu lagi? Rahma, Seika ya buat kalau bisa nanti di grup itu administrasinya saling dikirim Mbak lewat grup yang bareng-bareng itu, nanti semuanya dapat ilmunya, baik yang Rahma, Tira kayak gitu, berbagi ilmu. Jadi tidak hanya satu mata pelajaran saja, tapi 4 mata pelajaran. Dan itu bermanfaat ketika nanti siapa tahu pas jadi guru. Oh, saya kok harus ngajar, kan nggak punya kan gitu. Iya, betul. Karena dari pengalaman saya seperti itu. Nah, saya suka bercerita sama mahasiswa zaman saya dulu kuliah, itu juga gitu. Yang namanya media itu bisa jalan-jalan. Kalau dulu kan kita bikin flipchart gitu ya, itu bisa jalan-jalan. Ada temen yang ngajarin di Kebayoran ya pakai itu, ada yang ngajari Tanjung Priok ya pakainya itu. Gitu. Bukunya yang dari Bu Sisil juga saya masih sampai sekarang. Ternyata masih dipakai sampai ini tahun 2000 berapa ini? 2022 ya. Itu masih tetap saya pakai. Alhamdulillah. Ya, gitulah. Ya, mudah-mudahan semuanya manfaat lah gitu ya. Manfaat buat kemudian hari menjadi guru yang baik. Guru yang baik itu guru yang dicintai murid-muridnya. Ya, karena gini, untuk menjadi guru yang baik dicintai murid itu juga bukan hal yang gampang. Ya. Jadi karena gini, saya ini juga kalau dipikir gawe ini kalau apalagi udah bimbingan skripsi gitu ya, itu kalau udah namanya dibilang galak, galaknya Bu Susil kan di situ. Tapi ketika mereka nanti sudah lulus, ya Bu ya, kalau waktu itu nggak galakin saya nggak selesai loh. Kita galak ya organnya apa? Janjiannya ya bukan maksud tadi kok mau galak sepenuhnya, enggak. Cuman apa? Kalau nggak gitu nanti nggak punya kerentak untuk belajar lebih gitu. Ya gitulah. Tapi nanti habis saya pensiun kan nggak ada lagi dosen yang galak. Dosennya baik-baik semua. Ya enggak lah, Bu Sisil itu enggak galak Bu. Maksudnya biar anak itu anaknya itu tahu tujuannya seperti ini loh Mbak, jelas kayak gitu kan, caranya orang kan berbeda-beda. Dan kenapa misalnya kalau deskripsi suka saya harus ini begitu nanti di ujian terasa oh bener ya waktu itu yang dibilang Bu Sisil kayak gitu ternyata muncul di ujian semua seperti itu loh. Itu kan satu hal yang ya kan gini, yang ujian kan belum pernah ujian ya. Kalau saya kan udah pernah ngalami ujian skripsi, jadinya kan udah tahu lah kayak apa sih. Baik, Bu Samsu, terima kasih banyak atas bimbingan buat mahasiswa. Terima kasih Bu. Sana ya, buat Tira, buat Tiara. Saya juga mohon maaf Bu. Mohon maaf juga membimbing anak-anak.
anu kok apa namanya sangat maksimal ya Tiara ya. Dan yang dibimbing Bu Samsu Tira sama Tiara ya. Oke, Bu. Iya, Dua. Tira dengan Tira. Pokoknya semua apa yang istilahnya diarahkan Bu Samsu itu demi kebaikan Tira dan Tiara di kemudian hari. Dan apa namanya pengalaman itu akan berharga ketika nanti kita juga sudah mengajar. Nah kalau saya sudah mau berhenti mengajar, saya di UNES, berhenti mengajarnya di UNES, saya tempat lain masih boleh kan. Iya. Baik, saya nyuwun pamit J. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih Bu Sisil sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti. Ya, dan saya kalau ujian mesti mau tidak saya mau tahu seperti apa kan gitu. Penasaran ya Bu. Baik, Saya terima kasih sekali Bu. Sama-sama. Ya. Mohon izin ya undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bu Fiti sudah menyempatkan hadir. Ya, sama-sama. Ya, ini Semangat ya Mbak. Para siswa kalau mau main ke tempat Bu Sisil boleh loh nanti kalau sudah apa namanya sudah mulai normal kembali silahkan kalau mau main kita ajar-ajarin ngopo gitu loh. Jadi desain itu Bu Sisil bagus desainnya itu. Ya, monggo nanti ya. Dan kemarin angkapan itu udah ada mahasiswa yang sampai ikut lomba menang di Jakarta Indonesian Fashion Week itu bisa juara 3 loh. Tapi ya gitu deh, saya kalau ngajarin galak banget. Itu nggak boleh kayak gitu tuh nggak boleh gitu. Harusnya gini. Lama-lama sekarang dia sudah menjadi desainer bener. Maksudnya sudah akhirnya desainer yang dia ambil ini tidak jadi guru tapi jadi desainer. Ayo kapan-kapan boleh lah nanti saya bagi pengalaman ketika lomba dan lain-lain. Oke, nanti nggak undur-undur diri. Iya masih kangen-kangenan Bu, udah berapa tahun? Saya tuh paling hobi ngobrol. Saya tinggal ya. Assalamualaikum. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nggih Bu. Nggih.